Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kampus kelas virtual bersama saya Bagus Sujatmiko. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu materi tentang kode etik jurnalistik ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, khususnya dari teman-teman Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ya, prodi KPI semester 6. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini memberikan informasi, wawasan, dan bermanfaat untuk keilmuan kedepannya ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi kali ini adalah sejarah, peran, dan tujuan kode etik jurnalistik dalam praktik jurnalisme. Perkembangan kode etik jurnalistik merupakan cerminan dari evaluasi profesi jurnalistik dan perubahan dalam masyarakat serta teknologi. Ya, seiring berkembangnya teknologi, berkembangnya kebudayaan masyarakat, profesi jurnalistik juga berkembang, di mana batasan-batasan kode etik jurnalistiknya juga akan berkembang. Nah, pada awal abad ke-20, jurnalisme di banyak negara masih belum diatur secara ketat oleh kode etik formal. Namun pada periode ini muncul beberapa organisasi dan perkumpulan jurnalis yang mulai merumuskan pedoman etika kerja. Misalnya Society of Professional Journalists yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1909 ya. Jadi ini adalah sejarah awal kode etik jurnalistik di dunia. Awalnya pada abad ke-20 berdirinya SPJ atau Society of Professional Journalists di Amerika pada tahun 1909. Pada tahun 1930-an hingga 1940-an ya, di periode ini konsep etika jurnalistik semakin berkembang, terutama di Amerika Serikat. Dewan Pers Nasional atau National Press Council yang didirikan pada tahun 1931 membantu mengembangkan standar etika jurnalistik. Pada tahun 1947, American Society of Newspaper Editors atau ASNE merumuskan kode etik ASNE yang menjadi panduan bagi wartawan di Amerika Serikat. Ini pada tahun-tahun Perang Dunia Kedua, di mana Dewan Pers itu berkembang, ya kan? Standar etika jurnalistiknya juga berkembang dengan dirumuskannya kode etik American Society of Newspaper Editor. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, perlindungan kebebasan pers makin diperkuat di banyak negara. Banyak organisasi jurnalistik mulai menekankan pentingnya etika dalam jurnalisme. Di Inggris, The Press Council dibentuk pada tahun 1953 untuk mengawasi perilaku pers dan mempromosikan standar etika. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, jadi etika jurnalistik semakin diperluas, ya, terutama di negara-negara yang terlibat dengan Perang Dunia Kedua seperti Inggris, Amerika, seperti itu. Nah, terus berkembang pada tahun 1980 dan 1990-an. Pada periode ini, dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, terutama dengan munculnya internet, banyak organisasi jurnalistik mulai menyesuaikan kode etik mereka dengan tantangan baru yang muncul di dunia digital. Ya. Pada abad 21, dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya media sosial dan penyebaran berita secara cepat, masalah baru dalam etika jurnalistik muncul. Misalnya, masalah kebohongan dalam berita atau hoax ya, dan konflik kepentingan. Banyak organisasi jurnalistik terus melakukan revisi dan penyesuaian pada kode etik mereka untuk mengatasi tantangan baru ini ya. Seperti yang disampaikan di awal, kode etik jurnalistik adalah berkembang seiring berkembangnya budaya masyarakat,
perkembangan teknologi dan profesi jurnalisme itu sendiri. Jadi akan terus berkembang menyesuaikan perubahan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah etika jurnalistik di Indonesia. Sejarah etika jurnalistik di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan dinamisnya industri pers di negara ini. Ya, berikut adalah beberapa poin pentingnya. Di era kolonial, ya, era Belanda ya. Pada masa kolonial Belanda, pers di Indonesia memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Namun pada saat yang sama, pers juga sering menjadi alat propaganda penguasa kolonial. Etika jurnalistik pada masa itu seringkali tertutupi oleh kepentingan politik dan komersial, ya. Jadi era kolonial ini menerapkan sekali slogan lu punya uang, lu punya kuasa, kayak gitu ya kayaknya. Jadi di pers saat itu benar-benar mayoritas dikuasai oleh kepentingan politik dan kepentingan komersial ya. Jadi yang punya uang, punya kekuasaan, dia bisa mengendalikan pers pada saat itu. Walaupun juga ada dari masyarakat pribumi yang sadar akan perjuangan untuk kemerdekaan, menggunakan pers juga untuk membakar semangat masyarakat yang lain agar berjuang meraih kemerdekaan. Oke, selanjutnya adalah era kemerdekaan. Setelah proklamasi pada tahun 1945, pers menjadi salah satu pilar demokrasi yang penting. Meskipun demikian, pada awal-awal kemerdekaan, etika jurnalistik masih belum terstandarisasi dengan baik dan media seringkali digunakan sebagai alat politik. Jadi, era kemerdekaan pun tidak jauh beda karena pers masih di bawah pemerintah. Ya, masih dipakai sebagai alat politik. Oke, selanjutnya pada masa Orde Lama, selama masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, kebebasan pers di Indonesia mengalami tekanan. Pemerintah memegang kendali ketat atas media dan pers cenderung menjalankan fungsi propagandis untuk penguasa ya. Masih belum independen ya, dia masih belum merdeka persnya selama masa Orde Lama. Beralih ke masa Orde Baru ya, Orde Baru atau masa Orde Pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kebebasan pers makin terbatas. Pemerintah mendirikan Dewan Pers sebagai badan pengawas yang mengatur dan mengendalikan media massa. Meskipun ada upaya untuk menetapkan standar etika jurnalistik, namun seringkali diwarnai oleh intervensi politik dan kepentingan bisnis. Ya, jadi justru semakin sempit ruang geraknya. Banyak peristiwa pemberedelan media atau penutupan surat kabar ke media saat itu yang melakukan kritik kepada pemerintah. Oke. Setelah masa Orde Baru, kita ke era reformasi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi politik ya. Ini membawa perubahan signifikan dalam kebebasan pers dan peran media dalam masyarakat. Etika jurnalistik semakin diperhatikan dengan banyak organisasi media dan jurnalis yang berusaha untuk meningkatkan standar profesionalisme dan integritas dalam praktek jurnalistik. Era reformasi, setelah Pak Harto turun, lalu Pak Habibie diangkat sebagai presiden. Ya, nah saat itu mulai kebebasan pers mulai diangkat. Ya, pers diupayakan menjadi distandarkan profesionalisme dan integritasnya. Jadi lebih independen dan tidak berada di bawah bayang-bayang pemerintah. Jadi tidak ada intervensi pemerintah, berdiri independen dan bebas melakukan, bukan bebas sih ya, tapi
bisa menyuarakan pendapatnya, bisa menyampaikan kritikannya kepada pemerintah sesuai dengan standar etika yang disepakati ya. Setelah era reformasi, saat ini tantangannya sama, yaitu pengaruh digitalisasi. Dengan masuknya era digital, media sosial, dan internet, lanskap media Indonesia semakin kompleks. Etika jurnalistik dihadapkan pada tantangan baru seperti penyebaran berita palsu atau hoax, entah itu privacy atau isu-isu kepentingan, dan juga ada juga ancaman menyebarkan data pribadi seseorang ke media massa, ke media online. Itu juga menjadi bagian dari kode etik jurnalistik. Ya. Organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan Dewan Pers terus berupaya untuk mengembangkan dan memperkuat kode etik jurnalistik guna untuk menghadapi tantangan digitalisasi ini. Ya. Jadi hari ini bukan lagi intervensi pemerintah, tetapi pengaruh digitalisasi juga memiliki tantangan yang besar bagi Dewan Pers atau untuk profesi jurnalisme. Meskipun ada perubahan signifikan dalam sejarah etika jurnalistik di Indonesia, tantangan dan perdebatan tentang standar etika tetap berlangsung. Namun, semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya integritas, kejujuran, dan kemandirian dalam praktik jurnalistik menjadi landasan yang kuat dalam membentuk etika jurnalistik yang lebih baik di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke peran dan tujuan kode etik jurnalistik dalam praktek jurnalisme. Nah, kode etik dalam praktek jurnalisme memainkan peran penting dalam membentuk standar perilaku yang diterima secara luas dalam profesi ini. Berikut adalah beberapa peran dan tujuan kode etik dalam praktek jurnalistik. Yang pertama adalah mengamankan integritas dan kredibilitas profesi. Salah satu tujuan utama kode etik jurnalisme adalah untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi. Dengan mengikuti standar etika yang tinggi, jurnalis dapat memastikan bahwa publik memiliki kepercayaan yang kuat terhadap informasi yang mereka sampaikan. Integritas dan kredibilitas. Oke. Selanjutnya adalah menghindari konflik kepentingan. Kode etik jurnalistik membantu jurnalis untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi dalam melaporkan berita. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemberitaan dilakukan tanpa adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi kebenaran dan kualitas informasi ya. Seharusnya informasi yang disampaikan ke publik adalah bebas dari kepentingan atau intervensi manapun, ya kan? Jadi kualitas dari informasi yang disampaikan oleh jurnalis benar-benar memiliki value yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, selanjutnya adalah melindungi privasi dan martabat individu. Kode etik jurnalistik juga bertujuan untuk melindungi privasi dan martabat individu yang menjadi subjek berita. Dengan menghormati privasi dan sensitivitas individu, jurnalis dapat memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak individu dalam melaporkan berita. Nah, ini juga penting, tidak serta-merta atau tidak dengan bebas ya menyampaikan informasi yang sensitif terkait individu. Misal sedang menyoroti salah satu pejabat tertentu, tidak etis rasanya jika menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah mendorong keterbukaan dan akurasi. Kode etik jurnalistik mendorong keterbukaan dan akurasi dalam pemberitaan. Jurnalis diharapkan untuk memeriksa fakta dengan cermat, ya. Jadi perlu mengkaji ulang, mengkonfirmasi
dari sumber yang dapat dipercaya dan memberikan konteks yang tepat dalam setiap laporan. Oke. Nah, peran selanjutnya adalah memajukan keadilan dan keseimbangan berita. Kode etik jurnalistik juga bertujuan untuk memajukan keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan. Jurnalis diharapkan untuk memberikan suara kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa dan menjaga agar berita tidak menjadi bias atau tendensius, ya. Jadi diharapkan tidak menyudutkan salah satu pihak, oke, agar terciptanya keadilan dan keseimbangan berita. Oke. Yang selanjutnya adalah memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan etis. Kode etik jurnalistik memberikan pedoman yang jelas bagi jurnalis dalam menghadapi situasi yang kompleks dan menentukan tindakan yang etis. Ini membantu jurnalis untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menghormati prinsip-prinsip moral dalam melaksanakan tugas mereka, ya. Jadi tetap kita garis bawahi kode etik ini mengarahkan jurnalis untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menghormati prinsip-prinsip moral, ya. Tetap memprioritaskan moral dalam melaksanakan setiap tugas, ya. Nah, ini ada penjelasan singkat tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, yaitu tentang pers. Ini adalah Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ya. Oke. Nanti bisa dibaca. Ini adalah acuan, ya, undang-undang acuan dari profesi dari pers, ya. Bisa juga dijadikan acuan profesi jurnalisme. Nah, dengan berkembangnya teknologi, maka diperlukan pula regulasi untuk mengatur penyebaran informasi di dunia digital, yaitu dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di Indonesia, Undang-Undang ITE yang pertama adalah Nomor 11 Tahun 2008, lalu dilakukan amandemen pada tahun 2016, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan yang terbaru adalah yang paling update, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, berikut penjelasan singkatnya, ya. Singkatnya dari undang-undang. Kalau undang-undangnya kan panjang, banyak, ya. Nah, singkatnya adalah kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa, ya. Nah, untuk itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Poinnya di situ, ya, memberikan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian umum bagi semua pengguna teknologi, ya kan? Nah, itu tadi kita sudah di akhir materi. Itu tadi informasi singkat tentang materi kita hari ini, yaitu sejarah dan peran serta tujuan kode etik jurnalistik dalam profesi jurnalisme. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi dan wawasan untuk teman-teman semua, ya. Jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan atau menanggapi dari keterangan yang saya sampaikan, bisa ketik komentar di bawah. Oke, baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semua, ya. Dan terima kasih atas atensinya, atas supportnya.
semoga kedepannya kita selalu diberi kelancaran ya dalam segala hajat kita. Oke, amin. Untuk itu saya akhiri, mohon maaf jika ada salah perkataan, jika ada kalimat yang kurang berkenan di hati dan di pikiran, saya mohon maaf. Saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.